الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyimak kembali yaitu kajian tahsin di channel Baitul Ilmi TV. Semoga channel Baitul Ilmi TV ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendengarkannya dan sehingga kita menyimaknya juga kita akan mendapatkan keberkahan karena kajian tahsin Al-Quran. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang semoga kita insya Allah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumul kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan yaitu pembahasan terkait dengan ain sukun dan juga hamzah sukun. Ya, kita tahu ini termasuk sifatnya tidak sama, makhrajnya juga tidak sama. Tapi kadang kita masih terlewatkan. Ya, ketika ain sukun dan juga hamzah sukun ini masih kita membacanya masih membaca a bukan a, ya. Ya, seperti a'udzu, ya. Yang sebenarnya a'u. Tapi kita kadang kelewat a'udzu billahi minasyaitonir. Seperti itu. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya kita membacanya nasta'in, hati-hati. Ini kadang kita melewatkan, ya, mengabaikan dari makharijul huruf ain dan hamzah. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya ketika membacanya. Jadi harus penekanannya lebih kuat. Ya, jadi a itu lebih dalam. A, ai, au, karena dia tawasud. Ya. Apa tawasud? Ya, kita sudah membahas kemarin, yaitu tawasud itu antara syiddah, dia tidak syiddah, dan juga dia tidak rikhwah. Nah, hamzah dia punya sifat syiddah. Ya, ma, mu, dia tidak bisa meneruskan. Tapi ain dia juga tidak syiddah, dia tidak rikhwah. Di tengah-tengah. Ma'rufan. Ya, ini harus kita biasakan. Jangan sampai kita mengabaikan penekanan huruf ain itu disamakan seperti huruf hamzah. Ya'qubah ta'kununa.
La tuti'hu. La tuti'hu. Fa'ti biha. Ya, saya contohkan di sini membacanya au ba'dha la yu'minu ya'qiluna wa ma'wahu ya'mahuna, seperti itu. Jadi kalau kita lewatkan itu dia tidak rikhwanya seperti ini. Bukan ini di syiddah tapi dia tengah-tengah. Ma' jadi semoga tidak. Tapi ma' seperti itu. Seperti kita ara'aita allazi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim yad'u, seperti itu. Jadi harus dikuatkan, membiasakan ainnya itu seperti itu. Ya. Mungkin saya akan contohkan di pembahasan ini ya di baris 4 ya. Azabun azimun fahum la yu'minuna. Ya, ini hamzah. Kalau ain ya. Fataba alaikum, ketika sukun ain liyurau a'malahum. Kita bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Fahum la yu'minuna. Kalau ain liyurau a'malahum. Yursalu alaikuma fala ta'taduha minal mu'minina sami'na wa ata'na mu'tadin athimin afala ta'qiluna. Seperti itu kita membacanya ya. Kemudian ya, ini akan saya contohkan ketika ain ya. La ta'lamuna mithla qawlihim wal arda ba'da dzalika dahaha walau sya'a laja'alahu sakinan. Kalau seandainya ada ainnya di sini tidak ada. Jadi ain itu ketika hamzah itu dia tidak tawasud sama seperti ain. Jadi seperti itu kita membacanya. Kemudian ketika ini membedakan antara ha, kho dengan ha. Nah ini juga hati-hati. Kadang kita masih terlewat antara terutama di ha dengan ha. Nah mungkin seperti ini ya. Jadi kalau kita membacanya kadang ya ha ya dan juga ha yang saya lingkar ini itu masih membacanya masih ha itu masih ha ha. Nah kemudian ha juga kurang hames atau kurang kuat ha hi hu seperti itu ya yah yu yuh. Nah ini kalau kho yu yuh ya ya. Jadi sama-sama ha ini dan ha dia sama-sama sifatnya rikhwah, sama-sama hames ya. Tapi ini lebih kuat. Haknya itu lebih nampak. Ha ya ya. Kalau hak lebih lembut ya ya. Kalau kho justru malah lebih tebal karena dia kho sifatnya isti'ala. Yu yuh. Jadi apa? Yu yuh yuh. Jadi rikhwanya lebih nampak. Kalau hak rikhwanya ya yah. Nah ini ya. Seperti apa contohnya? Saya akan membacakan di pembahasan ini yaitu di baris ya 4 nggih. Muhsinun yahmiluna yakhtubuna yuhra'una fa'ahbata yahlifuna wa rahmatan wal ukhra muhlikuna wa ma nahnu tukhrajuna yahtaduna. Seperti itu
ketika kita membacanya. Ya, jadi contoh kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Hai hai seperti itu. Nah, ini akan saya bacakan di halaman setelahnya. Ya, mungkin di baris 4. Fa wa aufu bi'ahdi ala dzalika lasyahidun. Kemudian kalau saya ya ada kha ya saya baca ini wa ma yastakhiruna hum fiha khaliduna. Kalau ha fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Jadi membacanya sangat terasa ketika membacanya itu di haknya kha-nya itu lebih. Wah, jadi ini membandingkan antara ha, kha dengan ha. Kemudian terakhir ketika membaca ghain, ya ini juga sifatnya sama seperti kha. Ya. Ghain dia sifatnya isti'la. Ya, sama seperti kha, ya. Tenggorokan bagian luar. Gha, kha, gha. Yang membandingkan yaitu ghain, ya. Dia punya sifatnya jahar, ya. Gha, ya. Tapi kalau kha dia sifatnya juga jahar, ya. Gha, ya. Kha, khai dia tidak punya hamas, ya. Jadi dia jahar semuanya. Tapi cuman kha sama gha ini dia lebih kuat, ya. Kha, gha, ya, yal, yu, yul, ma, mal. Kha ini dia punya sifat rikhwah dan juga sifatnya hamas. Kalau ghain itu dia cuma sifat jahar. Tapi dia cuma sifat-sifat rikhwah, ya. Kha, ya, kha, ya. Bakhila wastaghna. Enggak boleh taghna. Ya, ini taghna akhirnya menjadi tawallud. Nah, ini kadang-kadang kita membacanya maghdu. Ghairil maghdubi magh itu samanya tawallud ketika membacanya. Tidak boleh seperti itu. Maghdubi seperti itu. Ba'dahu yu'minuna. Nah, ini membandingkan antara ain dengan hamzah. Afahumul ghalibuna hadaiqa ghulban. Ya, ghairil maghdubi mag ma ghairnya yang tebal. Wastaghfir lahum fa firnya ini tipis. Hati-hati jangan sampai wastaghfir lahum, ini hanya menjadi tebal. Nah, itu membacanya ketika antara ha, kha, ha, kemudian yaitu ain, hamzah, ya, dilanjutkan yaitu ghain. Nah, inilah kita kadang tidak memperhatikan penekanan sukun antara hamzah, ain, penekanan huruf sukun ketika ha, kha dengan ha, dan juga ghain masih kita lemah. Jadi harus kita kuatkan mana dia sifatnya tebal atau dia sifatnya tipis, ya, sifatnya lembut, atau dia rikhwah atau hamas atau jahar atau syiddah, itu harus kita perhatikan. Karena kenapa? Kata makhraj itu dia punya sifatnya atau sifatnya dari ghain seperti apa? Sifatnya seperti ha itu seperti apa? Kha seperti apa? Itulah yang harus kita ketahui, ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasannya lebih jauh lagi ketika penekanan sukun, ya, yang lemah di mana itu yang harus kita perhatikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.